Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum ke sistem, saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier dua variabel terlebih dahulu. Jadi pengertian pertidaksamaan linier dua variabel yaitu kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel tertingginya berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Berbeda dengan yang persamaan, jadi kalau pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu seperti apa? Jadi ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau kurang dari, ya ini lebih besar, kurang dari atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Jadi ini merupakan tanda ketidaksamaan. Jadi kalau secara umum pertidaksamaan itu bentuknya seperti AX plus BY kurang dari C misalkan. Jadi variabelnya adalah 2 X dan Y, dan masing-masing berderajat 1. Jadi di sini pangkatnya 1 karena 1 tidak dituliskan. Atau AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari atau sama dengan C, AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Jadi seperti ini bentuk-bentuk pertidaksamaan. Sedangkan kalau sistem adalah gabungan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi gabungan dari beberapa bentuk pertidaksamaan. Jadi kalau ini satu-satu, ini namanya pertidaksamaan. Jadi kalau digabung dan disimbolkan seperti ini biasanya ini namanya adalah sistem. Jadi gabungan dari semua bentuk pertidaksamaan linier dua variabel merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau dalam persamaan linier dua variabel, dalam grafiknya hasilnya adalah berupa garis lurus. Jadi kalau misalkan di persamaan linier, persamaan ya, itu merupakan garis lurus. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu merupakan persamaan. Kalau pertidaksamaan biasanya grafiknya berupa daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti ada daerah arsiran atau contohnya seperti ini. Jadi ada daerah hasilnya, daerah himpunan penyelesaiannya kalau pertidaksamaan. Jadi disesuaikan dengan tandanya nanti. Apakah arsirannya ada di sebelah kanan, kiri, atas, atau bawah. Jadi tergantung tanda ketidaksamaan dalam soalnya. Contoh dari bentuk pertidaksamaan linier dua variabel, kalau di sini saya tuliskan tadi sebagai simbol-simbol. Jadi kalau di sini ada contoh 3x ditambah y kurang dari 9 bisa, atau 4x dikurangi 3y lebih dari atau sama dengan 24. Ini adalah contoh dari pertidaksamaan. Sedangkan kalau digabung atau biasanya disimbolkan seperti ini namanya adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalau gabungannya adalah sebuah sistem, kalau hanya sendiri-sendiri cuma satu, itu namanya adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya saya akan memberikan contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari 3x ditambah y lebih dari 9. Ya, lebih dari 9. Sama seperti kalian menggambarkan grafik pada persamaan linier dua variabel. Jadi tandanya nanti kita buat sama dengan
terlebih dahulu untuk mempermudah. Jadi kita buat tabel untuk lebih mudahnya. X, Y, 0, 0. Jadi ini X, Y. Jadi kalau kita substitusikan nolnya di sini, 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 9. Y sama dengan 3 kali 0, 0. 0 ditambah Y sama dengan 9. Berarti Y-nya sama dengan 9. Jadi kita substitusikan di sini 9. Sekarang kalau sudah kita substitusikan X-nya sama dengan 0, berikutnya Y-nya kita substitusikan sama dengan 0. Jadi 3X ditambah Y-nya kita substitusikan 0 sama dengan 9. 3X tambah 0, 3X sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Jadi kita tuliskan di sini 3. Jadi pasangan titiknya adalah 0,9 dan 3,0. Setelah itu kita gambarkan pada grafik. Ini X, ini Y. Misalkan di sini 9. Berarti titik 0,9 adalah di sumbu Y. Ini adalah 0,9. Sedangkan 3,0 ini 3. Berarti titiknya 3,0 adalah di sebelah sini. 3,0. Setelah itu kita tarik garis dari dua titik tersebut. Seperti ini. Selanjutnya yang diminta adalah tanda lebih dari. Kalau lebih dari atau sama dengan yang diarsir, daerah yang diarsir adalah sebelah kanan atau atas. Untuk yang kurang dari dan kurang dari atau sama dengan, yang diarsir adalah sebelah kiri atau bawah. Ini dengan syarat koefisiennya adalah positif. Jadi untuk lebih mudahnya, untuk tanda lebih dari atau yang lebih dari atau sama dengan, yang diarsir adalah daerah kanan atau atas dari garis. Yang untuk tanda kurang dari atau yang kurang dari atau sama dengan, yang diarsir adalah kiri atau bawah dari garis. Dengan syarat koefisien dari variabelnya adalah positif. Jadi karena ini positif semuanya, jadi yang diarsir adalah yang sebelah kanan karena tandanya adalah lebih dari. Jadi yang sebelah kanan kita arsir. Nah, jadi yang diarsir ini atau yang daerah yang ini yang berwarna merah, ini adalah daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk 3X ditambah Y lebih dari 9. Tadi saya menjelaskan kalau ini berlaku untuk yang tanda koefisiennya positif. Bagaimana yang negatif atau salah satunya negatif? Jadi kita menggunakan uji titik. Jadi nanti saya akan memberikan contoh yang
ini grafik dari ini ya, daerah penyelesaian ini. Contoh yang berikutnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 4x min 3y lebih dari atau sama dengan 24 pada grafik Cartesius. Jadi sama langkahnya, kita buat grafik untuk lebih mempermudah. Kita substitusikan x sama dengan 0, persamaan 4x dikurangi 3y sama dengan 24. Jadi kita ubah tandanya untuk menjadi tanda sama dengan. Jadi untuk x nya sama dengan 0 terlebih dahulu, berarti 4 dikali 0 dikurangi 3y sama dengan 24. 4 kali 0, 0 dikurangi 3y, jadi min 3y sama dengan 24. Y nya kita peroleh 24 dibagi min 3 sama dengan min 8. Kita substitusikan di sini min 8. Selanjutnya untuk yang y nya 0. Jadi di sini 4x dikurangi 3 kali 0 sama dengan 24. 4x 3 kali 0, 0, jadi tetap 4x sama dengan 24. X nya sama dengan 24 dibagi 4. Hasilnya adalah 6. Kita substitusikan di sini 6. Jadi pasangan titiknya adalah 0,8 dan 6,0. Selanjutnya kita gambarkan pada Cartesius. X Y 0 0,8 untuk 0,8 berarti di bawah ini min 8. Selanjutnya 6,0 berarti di sini 6, jadi ini 6,0, ini 0,8. Setelah itu kita tarik garis dari dua titik tersebut. Ini seharusnya pakai penggaris ya. Kalau sudah, karena yang diminta adalah tanda lebih dari, dan di sini tandanya ada negatif, jadi kita tidak bisa menggunakan konsep yang tadi. Jadi kita gunakan uji titik. Yang digunakan adalah uji titik 0,0. Jadi kita substitusikan 0,0 ke pertidaksamaan 4x plus 3y lebih dari atau sama dengan 24. Jadi 4 kali 0 ditambah 3 kali 0, apakah lebih dari atau sama dengan 24? 0 ditambah 0, apakah 0 lebih dari 24? 0 lebih besar, maksud saya lebih besar dari 24. Karena pernyataan ini bernilai salah, karena 0 tidak mungkin nilainya adalah lebih dari 24, jadi daerah 0,0 ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah di sini itu bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya pasti yang tidak memuat 0,0. Berarti yang diarsir adalah bukan di sebelah kiri garis, tapi sebaliknya yang di sebelah kanan atau di sebelah sini ya. Karena yang tidak memuat 0,0.
Ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang diarsir atau daerah yang berwarna merah. Jadi saya ulangi lagi, karena pernyataan ini 0 tidak mungkin lebih dari 24 atau bernilai salah, jadi yang memuat 0,0 daerahnya berarti itu bukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang tidak memuat 0,0 berarti daerahnya adalah di sebelah sini, di sebelah kanannya garis atau di bawahnya garis, itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya karena tidak memuat daerah 0,0. Untuk beberapa contoh berikutnya saya akan menjelaskan pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.